Hai hai hai, kali ini bukan cuma nonton, sedang menghadiri gala premier nih. Yups, kali ini adalah gala premier film Komang. Film yang berdasarkan kisah nyata percintaan antara Komang dengan Raim Laude akan tayang pas lebaran ini. Sebelumnya, yuk kita simak responnya teman-teman. Hafal semua lagunya? Satu Kalau kita album. nyanyi, boleh nggak bareng-bareng? Saya tahu sebagian besar lagi puasa, tapi nggak apa-apa nyanyi ya. Bentar lagi buka mau jadi kering dikit doang. Paling kurang lebih 1,5 jam lagi gitu, jadi nyanyi aja ya. Mau lagu yang mana? Satu album. Yang Komang, satu dibawain. Oh, empat-empatnya lebih, tiga-tiganya lagu yang ada di. Nanti kan konser Raim Laude kali ini. Ini ya. Oke, sebentar. Saya sejujurnya aja waktu ngedit film ini berulang kali nonton dan ada beberapa bagian yang saya tetap mengeluarkan air mata. Ada beberapa bagian yang gemes sampai lupa, kadang-kadang udah tiba-tiba udah naikin kaki aja ke kursi gitu. Dan ada bagian yang memang ya emang ini menurut saya kisah yang sangat luar biasa. Raim dan Komang ini menjalani sebuah kisah yang sangat luar biasa, dan saya juga jujur aja punya rasa khawatir, rasa takut apakah, karena kan ini mengangkat kisah nyata, drama kisah nyata, apakah Raim dan Komang akhirnya akan suka karya ini atau tidak. Dari waktu mulai editing saya ajak untuk kita CD apa segala macam, datanglah nontonlah, tidak bersedia sampai terakhir waktu kita tes di CV di gedung ini, kirain mau datang, nggak jadi juga datang, tapi ya udahlah hari ini. Dan tadi saya menanti reaksinya, dan jujur keharuan saya dengan karya ini bukan karena karya ini baik yang selalu bermanfaat, tapi juga keharuan saya dengan karya ini adalah karya ini bisa mendekatkan kita dalam kita mengatasi begitu banyak perbedaan yang bisa terjadi dalam hidup. Perbedaan itu banyak. Dalam satu keluarga pun ada perbedaan. Banyak sekali perbedaan. Tapi tentunya dengan niat yang tulus dan cinta, insya Allah kita bisa mempersatukan perbedaan itu menjadi sebuah energi yang positif. Komang, seperti kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh hikmah dan hikmat yang untuk kita jalani ibadah kita. Biasanya di akhirnya, di ujungnya ada perayaannya. Nah, rayakanlah bersama keluarga ini di Lebaran dengan film Komang. Kita terkomang-komang dan kita bisa merasakan indahnya kembali ke keluarga, menemukan cinta yang sejati. Dan jadi ketika sebenarnya tantangan terbesar adalah bagaimana ketika ini dijadikan sebuah film layar lebar dalam 2 jam, sedangkan perjalanan cinta mereka 7 tahun gitu. Memperjuangkan kisah cintanya selama 7 tahun dan harus disingkat selama 2 jam tuh sulit sekali untuk bisa memberikan porsi di mana karakter tersebut kita kasih ruang untuk mengekspresikan emosinya, dan di mana saatnya kita harus balik ke scene selanjutnya gitu. Itu sebenarnya salah satu tantangan terbesar. Dan juga bagaimana ketika kita menciptakan sebuah karakter kan pasti tentunya juga kalau saat ini kan karakter yang sudah ada, jadi kita harus secara utuh menceritakan sesuai dengan apa yang kronologi yang terjadi di kehidupan mereka gitu. Tapi tentu saja saya juga sebagai director harus bisa memberikan sedikit bumbu-bumbu yang bikin teman-teman yang nonton juga ikutan gemas gitu. Nah, untuk memberikan bumbu tersebut dan porsinya, dan juga menjaga supaya tetap tidak keluar dari karakter aslinya, itu juga salah satu tantangan terbesar gitu. Tapi alhamdulillah Raim dan Ade juga Komang juga kita banyak banget ngobrol, dan saya juga di sini saya berkali-kali ngomong saya paling bawel sama Raim, karena Raim kadang suka malas baca skrip. Jadi saya suka bilang, Raim baca ya
besar sekali. Rahim yang ini. Rahim. Raimnya dia bilang tolong bantu saya soalnya saya khawatir kalau misalnya jangan sampai apa yang saya bayangkan dan yang saya translasikan itu ada yang miss atau ada yang salah gitu. Saya nggak mau salah karena ya orangnya ada gitu di sini kan. Jadi ya alhamdulillah Raim juga banyak banget ngasih masukan. Komang juga kita benar-benar ketemu seharian sama Komang ngobrol panjang lebar sambil sunsetan di apartemennya Raim gitu, dan ya akhirnya bisa saya senang mereka happy dengan hasilnya. Ya. Kalau untuk Ode dan Ade kita banyak melakukan pendalaman karakter justru ketika syuting karena kan waktu persiapannya sedikit gitu. Jadi setiap kita lagi syuting break atau mau mulai masuk ke adegan baru itu saya pasti ngajak mereka untuk ngobrol lagi, untuk dan tidak hanya ngobrol soal adegan doang tapi juga ngobrolin soal hidupnya mereka juga gitu, dan bagaimana caranya supaya apa yang disampaikan oleh mereka secara emosi bisa tersampaikan dengan jujur, dan juga mereka bisa memahami secara utuh rasanya kehilangan, rasanya memperjuangkan cinta, rasanya berkorban untuk cinta, berkorban untuk mimpi gitu. Jadi kita banyak banget yang ngobrol dan diskusi di set gitu. Itu seperti kita nonton kisah sejarah yang manis, tapi yang diceritakan itu kisah kita sendiri gitu. Dan juga saya mau terima kasih sama Star Vision dan kru yang terlibat sudah mau menceritakan kisah kita yang sederhana ini. Ini tadi subuh masih Sacio masih menyediakan sahurnya kami. Saya selalu bilang ke teman-teman, ke Keisha terutama, jodohmu itu bukan yang menemanimu saat buka puasa, tapi yang bangun bersamamu, temani sahurmu. Wah, itu dia. Iya. Pas yang kau nonton tadi Ode kirim domba setiap saat, itu bukan film, masih terjadi sampai hari ini. Yang kau lihat mertuanya Ode bikin Jumat berkah ke masjid, bukan film, masih terjadi setiap Jumat di masjid kami. Masya Allah. Pak Roy sini paling pintar dapat kalimat yang mewakili film kita, merayakan takdir. Di saat banyaknya pilihan, dia ambil itu, merayakan takdir. Di saat orang-orang menggunakan perbedaan sebagai sarana untuk saling serang. Ada dua insan ODAD, mau ambil dua perbedaan, dia beda agamanya, dia beda sukunya, dia beda ras, dia beda bicaranya, dia beda. Mengambil perbedaannya, merayakan takdir. Saya yang punya kisah dengan istri, nonton film tadi, kita tidak sadar, ternyata itu kisah kita. Saya baru bilang dengan Komang di terakhir tadi, ternyata jadi juga mereka. Betapa hal-hal yang seperti ini, walaupun minor, ada sebenarnya. Sebab takdir yang kisahnya kita ini sudah lama tertulis jauh sebelum saya dengan Komang lahir di dunia. Kalau dia sudah tertulis, ambil korek, itu yang Komang. Kalau dia sudah tertulis, kenapa kau takut sama hal yang ini Komang ini? Mau terima kasih banyak sudah tidak menyerah, karena tanpa kisah kalian ini mungkin saya akan main di film-film yang saya mati terus. Kebetulan Bapak dan Kamu ini film pertama saya yang saya tidak mati. Saya hidup sampai akhir. Jadi lainnya, mungkin aku jadi punya pemikiran yang lebih terbuka sih terhadap segala hal gitu. Aku jadi belajar lebih mau memahami. Aku pengen bahas ke keluarga aja ya, karena kita lihat tadi kan ketika di tayangan banyak permasalahan dari Ode awalnya nih kan, gitu loh, cuek, Ode terlalu idealis dan lain, sehingga pada saat sudah sampai rumah, yang dulunya biasa
Kalau mama tuh harus 3-4 kali, sekarang harus 5 kali kalau saya angkat. Gak lucu ya? Nah, saya 1 kali ya apa langsung mau dia chatting biasa saya langsung ya pun gimana pun oke pun gitu karena saya takut saya akan menyesal selama masih ada orang tuamu kau kasihi kau jaga jangan sampai nanti ketika sudah tidak ada yang ada hanya penyesalan saja. Itu. Ya, Kesha Alvaro, terima kasih Kesha. Oh, kita ke Aurora Rivero, Aurora biasa gue panggil dong Aurora. Semuanya. Temen kesini jadi pengen lihat lumba-lumba. Iya kan? Mana suara itu? Keren banget. Ya, kamu gimana berproses luar biasa bersama dengan tim yang sangat luar biasa? Aurora, boleh diceritakan proses kamu? Sebelum jawab itu aku pengen bilang tadi aku sempat ngintip sama Kanaya ngeliat kalian semua nonton dan seneng banget ngelihatnya respons-responsnya bikin aku dan Kanaya kayak terharu ya kayak oh ya ampun mereka suka dan oke aku jawab sekarang. Masa kali yang jawabnya apa ya Mas? Kalau Gava. Boleh. Berproses sama semua orang yang ada di sini, aku senang banget bisa ketemu mereka semua. Ngerasa kayak ketemu keluarga yang baru dan buktinya sampai sekarang lumayan masih sering kontekan sama Kisha, sama Kanaya, sama Neneng. Dan kayak aku benar-benar ngerasa ini salah satu project yang hampir semua orang di sini tuh ngelakuinnya tulus dan dengan hati dan emang semuanya ngerasa kayak project ini tuh penting banget buat mereka semua dan jadinya penting buat kita gitu. Seneng banget ngerasa kita semua care sama project ini. Bahkan seneng banget tadi waktu ngintip. Dan di press sebelumnya kan Aurora sempat bilang Aurora sempat pada saat review kok tatapannya Iya, di tadi Jakarta aku lihat tuh yang iya benar kan? itu. Nah, kita pengen lihat langsung di sini dong tatapan seperti apa sih yang kalian Coba ya. iya dong, coba deh tatapan seperti apa sih Kisha ke Raim ke Yang Opa kayak kaget gitu loh ya kayak coba gitu yang kayak sampai ngerasa tatap dong coba tatap yang dia harus Iya. dibantu berdiri gitu loh. Oh, Yang itu. sama Kang Sama Gika. Kak Gika. Oh, kalau sama Kak Pevita nggak cemburu? Enggak, sama Kak Gika ini itu kerasa banget. Kerasa apanya sih? Kayak kan dia ngeliatin aku kayak gitu. Emang tatapan gitu. Nggak bisa itu kelakuannya kan. ya boleh Kisha coba Kisha sekarang kasih tatapan yang nggak seneng Enggak, ini saya nggak ada dikasih sebenarnya. Kan nggak kenapa sama kayak kamu lihat aku sama Kak Gika kamu kayak gitu. Cowok Bukannya kamu itu masih kan ada aku, cowok itu kan kamu. cowok itu kan banyak pertimbangan ya kan sedangkan posisinya saya lagi Kamu sama lagi lupakan sama aku. enggak ayo saya pindah dulu ya enggak itu kan posisinya kan saya lagi sama mama kan lagi sama mama kalau aku nggak ingat maunya dia tapi marah kamu nggak dikasih kejalan itu tidak Terus kenapa harus ngeliat kayak gitu? nah Gak perlu. Itu alasannya gak masuk akal sih menurut aku. itu dia takdir. Karena hidup itu kan perjalanan takdir. Dan takdir juga saya merokok akhirnya. Sumpah itu saya 15 tahun sudah berhenti merokok. Dan itu pertama kali saya merokok lagi, yaitu saya anggap sebagai takdir. Pak Paris, saya nggak nyalain Pak Paris, saya merokok lagi takdir. Karena saya malu bahwa hidup itu adalah perjalanan takdir. Jadi tapi saya merokok cuma sekali itu aja di film itu. Terakhir itu ya. Dan akhirnya saya berhenti lagi dan itu pun karena takdir. Iya. Dan takdir juga yang membawa saya ke gedung ini dan bisa bersilaturahmi di dalam kondisi yang sangat membahagiakan. Karena saya dengar gaungnya Komang di luaran itu sangat-sangat positif dan Bismillah dalam hati saya mudah-mudahan film ini bisa mengena di hati para penontonnya nanti ketika Lebaran
kita sama-sama bersyukur bahwa ada dua manusia yang karena takdir dipertemukan, walaupun perbedaan itu juga takdir, tapi mereka bertemu dan akhirnya punya anak. Itu juga takdir. Gini ya teman-teman, saya ini alhamdulillah sudah berkarir di industri film ini 1 dekade. Jangan tepuk tangan, malu nggak sih ngomong 1 dekade di sampingnya? Iya, itu karena takdir. Tapi sebagai orang timur yang tidak pernah berpikir bahwa saya itu akan ada di dalam sebuah film, bisa main di film itu aneh sekali sebuah pengalaman ya, yang sangat aneh sekali untuk saya gitu. Jadi waktu pertama kali saya main film, saya pikir ya udahlah, ini mungkin kesempatan sekali saya mau hidup. Lalu saya main film lagi, masih dipanggil. Lalu saya main film lagi tahun berikut, ternyata masih ada juga, masih boleh saya main gitu. Sehingga saya sampai pada titik ini tuh Mucus, untuk orang yang tidak pernah tersentuh dengan pembuatan film, tidak pernah berpikir bahwa suatu saat saya akan main film itu, bagi saya pribadi itu sesuatu yang takdir Allah yang sangat indah. Tapi ada satu hal setelah saya jalan selama bertahun-tahun ini, saya tuh bermain sebagai orang timur di hampir semua filmnya saya. Mungkin hanya itu yang saya bisa, tidak. Tapi faktanya adalah saya itu bermain dengan bermacam-macam etnis, ya teman-teman ya. Saya pernah jadi orang Papua, saya pernah jadi orang Sumba, saya pernah jadi orang Makassar, saya pernah jadi orang Timur in general gitu ya. Tapi setelah saya ingat-ingat, saya tidak pernah jadi orang Buton di semua film yang saya perankan. Jadi terima kasih banyak Raim Laude, Pak Parwes, teman-teman Naya yang sudah ajak saya, sehingga saya punya karakter di satu film yang mana itu merupakan identitas aslinya saya. Terima kasih banyak, film Komang ini telah membawa saya menjadi dirinya saya di tanahnya saya, karena syutingnya juga di tempatnya saya. Jadi itulah sebuah karya film yang luar biasa ya, dia memberi makna kepada masing-masing orang. Kisah akhirnya tidak meninggal dalam filmnya. Itu sebuah makna. Kita masing-masing punya makna ya, yang meninggal bapaknya. Mucus akhirnya setelah bertahun-tahun tidak pernah merokok, akhirnya menyalakan sebatang rokok lagi. Saya ingat hari nggak enak ternyata ya. Nggak enak, kalau udah pernah berhenti itu nggak enak emang. Saya juga akhirnya dalam sebuah film ini menjadi diri saya. Syuting di lingkungannya saya. Jadi kalau dia tadi lihat itu orang lari-lari di tempatnya, di jalanan itulah saya kecil dulu lari-lari di situ. Di laut-laut itulah dulu saya memancing. Dan itu terjadi karena Raim dan Komang melahirkan sebuah cerita yang akhirnya bisa membawa saya juga kepada takdirnya saya sendiri. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan film ini memberi makna untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Orang-orang jadi lebih terbuka lagi tentang cinta, kayak kan kita di Indonesia nih banyak budayanya. Mudah-mudahan film ini mematahkan banyak mitos dan pemaling, orang ini nggak boleh sama orang ini, tapi justru karena cinta kita satu kan gitu. Semua orang bisa jatuh cinta sama orang mana aja gitu, dan ini pengennya kayak gitu. Terus buat teman-teman yang trust issue sama kayak Neneng, bahwa cinta yang beneran tuh ada di film ini gitu. Mudah-mudahan kita bisa percaya cinta yang real, yang nyata, bisa kembali percaya bahwa perbedaan tuh nggak menghalangi kita tentang keindahan cinta gitu. Yes, ini kan tentang perjuangan cinta. Berarti gimana Om? Ini lagi mau nyari ke bawah nanti pas promo jadi. yang ini untuk ke bawah. Iya. Kalau mau cari kita sejati, cari orang timur deh. Karena di film ini akhirnya Nanik menemukan cinta dari sahabat Aurora. Terima kasih. Sampaikan Bu Laksmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam Pancasila. Selamat sore rekan-rekan media, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan.
Ya, saya ucapkan terima kasih yang dari lubuk hati yang terdalam untuk Bapak Parwes karena percaya dan untuk semua yang mengambil keputusan memberikan saya peran sebagai meme. Sungguh ini merupakan sebuah kehormatan dan luar biasa ya. Tertulis di sini Komang Lebaran 2025 di bioskop. Bukanlah sebuah kebetulan, mungkin ini sudah takdir seperti kata Bapak Matias Mucus bahwa Lebaran kali ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Jadi ini memang betul-betul karunia dari Sang Maha Pencipta bahwa sebagian orang yang biasanya Lebaran dengan begitu riuh rela dengan sukacita merayakannya dalam kesunyian. Demikian pula sebaliknya, biasanya juga kita di Bali sana kita memuliakan semua yang dimuliakan. Khususnya saya dari Bali Utara, itu kita juga tidak sabar menunggu saudara-saudara yang ingin takbiran. Jadi ini benar-benar kita semua dengan film Komang ini kita merayakan perbedaan. Bahwa toleransi itu adalah sebuah upaya yang terus-menerus harus kita upayakan dari diri kita masing-masing. Satu lagi, Komang. Seperti kita ketahui bahwa Komang itu adalah anak ketiga. Ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita semua di Bali bahwa anak ketiga dan anak keempat ini kemungkinan besar di kemudian hari akan punah. Dengan anjuran pemerintah, 2 anak cukup. Bisa. Oke, moga-moga dengan Komang, Putu, Wayan, Made, ada terus, Gede, Nyoman, Ketut, akan ada terus sepanjang ada kehidupan manusia. Terima kasih Ibu. Gimana teman-teman? Seru abisnya preskonnya. So, jadi teman-teman mau nonton gak nih film Komangnya? Nah, film Komang akan tayang nanti serentak pada Lebaran loh. Yuk teman-teman kita nonton filmnya.